lagi dengan saya Nadi. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang buku filosofi. Nah, konon kata orang, buku ini buku wajib sebagai pengantar kita memahami filsafat. Kenapa buku wajib? Karena sifatnya mudah dipahami, karena berbentuk novel, ya. Dan biasanya sih semua orang sudah tahu ya. Buku ini berjudul Dunia Sofi. Nah, buku ini dikarang atau ditulis oleh seorang pendidik, seorang guru ya, bernama Jostein Gaarder. Ya, dia orang Norwegia. Nah, buku ini sudah diterbitkan di berbagai negara dan menjadi bestseller internasional karena sifatnya mengalir gitu ya. Dia sifatnya storytelling sehingga sangat mudah dipahami. Nah, di Indonesia diterbitkan oleh penerbit Mizan. Nah, buku ini pertama kali diterjemahkan pada tahun 1996 dan ini yang saya mempunyai yang gold edition ya, edisi tahun 2010. Nah, tak tanggung-tanggung novel ini tebalnya 800 halaman, namun dijamin ketika sobat pustaka baca akan asik gitu ya, tenggelam dalam ceritanya yang mengalir. Nah, tokoh utamanya adalah Sophie Amussen gitu ya. Dia seorang kalau di Indonesia ya umurnya 12-14 tahun, kelas 6 SD gitu ya. Namun setiap pagi dia dikirimi surat kaleng. Di pos kotak suratnya diambil. Pertama-tama yang membuat kita seru membaca ini ya. Pertanyaan pertamanya sudah menggugah kita, yaitu siapakah kamu? Nah, di sini benar-benar Sophie pertama kali bingung gitu ya. Siapa sih yang ngirim surat ke saya? Namun setiap pagi banyak surat-surat datang dengan pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Tentang siapa kamu, tentang takdir gitu ya. Tentang kamu berasal dari mana. Nah, sehingga membuat kita menarik untuk membacanya. Nah, namun yang ingin saya catat di sini bahwa si Jostein Gaarder ini mulai dari pertama kali filosof-filosof alam sampai terakhir filosof modern dia bahas. Nah, oleh karena itu menurut gue sobat pustaka wajib membaca ini sebagai pengantar untuk filsafat. Gue pun juga berencana kedepannya juga akan mereview beberapa buku filsafat. Nah, ini yang baru terbit, masih hangat nih, fresh from the oven, September 2020. Penerbit Kompas menerbitkan Filokomik. Ini aslinya diterbitkan oleh orang Prancis ya, dan ini diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh penerbit Kompas. Filokomik ini akan menerangkan tentang 10 filosof dan 10 strategi bagaimana mencapai bahagia. Nah, karena memang konon orang berlomba-lomba bahkan berani untuk mempertaruhkan apa saja demi mencapai hidup bahagia. Menarik ya. Nah, terus mungkin nanti juga ada buku komik lain filsafat untuk pemula. Nah, ini isinya seperti ini. Komik filsafat untuk pemula. Nah, nanti saya rencananya akan mereview ini semua. Tapi yang pertama-tama buku klasik ini menjadi is a must gitu ya. Wajib untuk saya review. Karena apa? Ini sebagai pengantar bagi kita yang tidak memiliki latar belakang suka membaca, bahkan yang awal-awalnya antipati dengan filsafat. Namun kalau sobat pustaka membaca ini, dijamin akan ketagihan untuk berfilsafat. Nah, bukan untuk berminat spoiler gitu ya, namun
mengapa kita belakangan ini senang dengan filsafat gitu ya? Pertama-tama saya mencatat karena ada seorang yang katanya sih filosof ya. Kita tahu semua orang itu sering diundang di acara-acara TV gitu ya. Ngomongnya sangat provokatif gitu ya. Ciri khasnya adalah ini. Kenapa orang suka PowerPoint? Karena orang itu nggak punya power dan nggak punya point. Coba kalau Bill Gates denger yang punya Microsoft, dia menciptakan PowerPoint bukan untuk orang yang nggak punya power dan nggak punya point pastinya. Justru orang yang punya power dan punya point menerjemahkan pemikirannya dalam PowerPoint. Pasti kalian tahu kan siapa orang itu. Nah, tapi karena orang itu filsafat jadi populer belakangan ini. Nah, memang salah satu kontribusi dia membuat filsafat menjadi bacaan atau bahan diskusi yang menarik. Namun saya sebagai ya dikatakan pemula lah ya, filsafat itu sebenarnya adalah orang berproses tadi mencari kebahagiaan. Pertama-tama di buku ini Justin Gardner menawarkan bahwa mula-mula sekali adalah filosof-filosof yang memikirkan tentang alam ini, alam semesta ini. Kira-kira tahun sebelum Masehi ada Anaximander, ada Thales gitu ya. Nah, mereka bertanya, sebenarnya semua ini dunia, alam raya ini asalnya dari mana? Yang paling menarik pertama kali memikirkan Thales gitu ya. Segala sesuatunya adalah berasal dari air. Nah ya, semua dari air. Nah, terus berkembang. Yang paling menarik adalah bagaimana orang mulai berpikir, oh tidak cuma air. Segala sesuatu ini, dunia ini berasal dari 4 unsur, 4 elemen. Sudah tahu pasti ya, apa saja? Tanah, air, udara, dan api ya. 4 elemen itu. Nah, namun yang paling menarik adalah bagaimana Demokritus dia menawarkan pemikiran yang sangat baik sekali, bahwa segala sesuatu partikel materi di dunia ini ketika dibelah-belah, dipotong-potong, semakin kecil akan hanya terdiri dari atom-atom saja. Tentu bagi kita yang dulu SMA, SMP pernah belajar fisika ya, masih rada inget ya Sobat Pustaka, bahwa materi benda itu terdiri dari atom, ada atom yang positif, atom negatif ya, proton, elektron ya, neutron. Nah itu bagian-bagian paling kecil. Bahkan agak melompat sedikit, konon katanya teknologi paling baru, nggak baru-baru amat sih, tapi sudah mulai mengaplikasikan namanya teknologi nano. Kita tahu ya ukuran-ukuran dari sentimeter, milimeter, ini nano. Ketika partikel-partikel yang sangat berukuran mikro, kecil gitu ya, nano dapat membentuk materi yang kita inginkan. Nah itu teknologi nano. Detailnya sih saya kurang paham, namun teknologi nano itu membuat hidup manusia lebih baik lagi. Nah itu juga sumbangan dari filosof-filosof. Nah makanya saya sangat suka dengan buku ini. Dia tidak serta-merta hanya menerangkan langsung gitu ya, namun tokoh utamanya Sophie ini dibawa mengalir. Ya, setiap hari diberikan pertanyaan oleh pengirim surat kaleng tersebut. Nah sehingga Sophie pun semakin tanda kutip gitu ya, ketagihan terus membaca. Bahkan suatu hari si pengirim surat kaleng ini akhirnya memperkenalkan siapa dia gitu ya. Bahkan suatu hari dia tidak hanya mengirimkan surat kaleng, namun juga mengirimkan kamera video. Nah di situ Sophie melihat-lihat kota Athena
ya, karena menurut si pengirim surat, Athena adalah pusat dari para filosof berdiskusi gitu ya. Karena dari situ kita tahu mungkin salah satunya mengapa filsafat juga digemari sekarang ini, ada buku, salah satunya adalah buku tentang Stoa ya, yang ditulis oleh siapa, Manampiring itu ya. Nah itu juga sangat laku buku itu, bahkan sudah diterbitkan berulang kali oleh Gramedia. Nah di Athena itu disebutkan oleh pengirim surat kaleng ke Sofi ini, di sana banyak orang zaman dahulu awal-awal Masehi, banyak orang berdiskusi gitu ya, terus mengajar dan seterusnya. Nah dari zaman filosof yang memikirkan tentang alam beralih ke filosof yang memikirkan pemikiran. Pasti tahu ya, Socrates, Aristoteles, Plato ya. Nah, yang menarik adalah saya pun juga baru tahu gitu ya setelah baca ini, Socrates walaupun dikenang sampai sekarang, ternyata dia tidak menelurkan tulisan, tidak membuat tulisan. Dia hanya secara lisan gitu ya, berfilsafat, dan oleh Plato baru dibuat tulisan. Seakan-akan Plato dengan Socrates berdialog gitu ya, ditulis oleh Plato. Nah ini juga buku ini menarik, novel ini menarik Sobat Pustaka, bahwa Plato adalah pioneer, pendiri dari akademi. Nah, sehingga bahkan sampai sekarang mungkin sudah berjuta-juta akademi berdiri gitu ya. Namun Plato lah pelopor pendiri akademi. Nah, mengapa saya juga menjadi tertarik dengan Socrates? Dia memberikan sebuah statement bahwa manusia yang bijaksana itu adalah justru ketika dia mampu mengetahui bahwa dia tidak tahu apa-apa gitu ya. Jadi ada tipe kalau menurut humor gitu ya, ada 4 tipe orang kan, dan yang paling parah itu kan dia nggak tahu kalau dia itu nggak tahu ya, alias menjadi bahan tertawaan orang. Namun Socrates sudah lebih dari 2000 tahun yang lalu mengatakan bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang tahu bahwa dirinya tidak tahu. Nah, itu sudah mencapai kesadaran tertinggi. Nah, jadi Sobat Pustaka semuanya, bacalah Dunia Sofi ini karena akan sangat menarik garis besar dari para filosof dunia. Sehingga ketika teman-teman Sobat Pustaka sudah baca ini, bisa beralih ke buku ini ya, buku mengenai mencapai kebahagiaan, dan enak dibaca karena komik. Iya, di sini ada Plato lagi, ada Epikuros ya, masih ingat pencetus hedonisme adalah Epikuros. Namun kalau kita baca lebih seksama, ternyata ada juga remahan-remahan sisi-sisi positif dari Epikuros ya, bahwa yang salah satu yang sangat relevan gitu ya, terutama buat saya pribadi, kebahagiaan adalah ketika kita bisa ngobrol dengan teman baik kita, bisa ngobrol dengan sahabat kita ya, itu sangat relevan ya. Makanya coffee shop menjamur, karena di situ orang janjian, temen lama ngobrol ya, temen nongkrong ngobrol dan seterusnya sampai lupa waktu. Nah itulah kebahagiaan, salah satu kebahagiaan yang disebutkan oleh Epikuros. Nah Sobat Pustaka, terima kasih saya sudah diberikan waktu oleh Sobat Pustaka semua, juga
Terima kasih untuk dukungan saudara-saudara saya sehingga saya pun bisa mereview buku pertama saya, Dunia Sofi, ya. 800 halaman, tapi pasti nggak akan terasa sobat pustaka membacanya karena sangat menarik. Dan satu pesan yang akan saya sampaikan malam ini adalah filsafat ini intinya adalah bagaimana kita meraih kebahagiaan, ya. Bagaimana kita meraih kebahagiaan, dan itu ditelisik, ya, dicari tahu, dipikirkan oleh para filsuf. Karena yang sangat menarik adalah yang benar, yang indah, dan yang baik akan selalu dikejar oleh kita umat manusia. Baik, terima kasih sobat pustaka. Sampai jumpa di review buku saya mendatang. Salam sehat.